kasih Bapa, untuk segala yang begitu indah yang kami boleh rasakan dan nikmati. Sebab cinta untuk umat menghanguskan aku. Pujilah Engkau Bapa yang oleh Roh-Mu bekerja secara aktif bagi kami masing-masing anak-anak, dan secara aktif bekerja di antara kami. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan Allah kami, oleh Roh-Mu melebihi segala yang kami butuhkan. Kuduskan kami dan rohani oleh kekudusan, dalam nama Tuhan Yesus dan oleh Roh Allah yang Maha Kudus, kami berseru kepada-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Halo. Betapa indah kesaksian, pujian yang boleh kita dengar dari baik itu kelompok, pribadi, semuanya itu sangat-sangat saya nikmati dan sangat-sangat pasti memberkati kepada Tuhan saya. Saat mendengar pujian Ibu Diana, suaranya luar biasa. Saya pikir dulu ibu ini yang pintar di kelas, tapi ternyata pintar nyanyi juga. Karena saya dengar pujian itu, rasanya pengen menyanyi sendiri bersama Tuhan secara karena pujian seperti itu sangat indah, sangat berdua. Namun pujian yang dinyanyikan oleh orang hitam, tapi bukan coklat, dan putih, Timur, Nias, Jawa. Sukanya ya orang Jawa soalnya terakhir. Si Chris. Nggak ada mirip-mirip orang ini ya. Tapi saya undang sekali lagi deh, di orang itu. Coba, di orang tadi. Kan kok nggak ada acara apa. Nah, ini adalah rumah Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama, di situ aku ada. Namun puji-pujian ini saya minta tidak pakai masker, karena puji-pujian yang indah untuk Tuhan itu Tuhan betul lahir dari hati. Meskipun pakai masker, penting suaranya kuat dengar. Tapi karena kita bersama-sama, bukalah masker. Kalian juga gak ada masker, masih takut sama COVID. Kalian aja
bilang sembuh tapi nggak ada hasilnya. Ini saya cek aja tuh. Kurasa ada gila-gila yang pemain musik. Nggak pakai musik tadi. Pakai musik kan tadi ya. Harus disuruh. Refel saja. Puji Tuhan, meskipun kadang-kadang saya masih menikmati lagu-lagu dunia. Kalau nyanyi lagu-lagu rohani masih hafal. Saat saya nggak hafal, saya betul-betul kayak kok saya nggak hafal, kok saya lupa. Berarti saya kurang bersekutu dengan Tuhan dengan nyanyian lagu rohani. Tusuk. Kita harus seperti itu. Bersyukur kalau Roh Kudus masih mengingatkan. Ya. Yesus. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian bermanfaat bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya melihat tadi yang buka masker cuma satu. Terakhir. Ya. Bukan karena Roh Kudus bekerjanya terakhir. Cuman bagi saya itu hal yang penting. Dan mungkin dalam hidup ini kita menyadari hal-hal yang penting itu telat. Dalam hidup ini kita menyadari hal-hal yang penting itu telat. Namun Tuhan masih peduli, masih baik, masih terus bicara meskipun kadang-kadang kita nggak peka. Itulah kebaikan. Rahmat selalu baru tiap betul. Hah? Itu deh. Rahmatmu selalu baru tiap hari atau tiap pagi? Tiap hari. Saksian luar biasa juga dari saya nggak tahu. Pertolongan Tuhan memang tidak pernah lambat, tidak terlalu cepat, namun tidak pernah terlalu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah, dan Dia menyatakan kebaikannya bagi semua
bagi kita meskipun kita seringkali membuka tetap kita ini. Sebab dia tidak menginginkan kematian orang. Dia senantiasa menunggu anak yang hilang kembali. Sebab itu kiranya semua kesaksian tadi dalam nama Tuhan Yesus menjadi betul-betul menjadi rema dalam hidup kita yang mencapai. Hari ini saya mau bikin tema adalah salah memaknai bebas hati. Salah memaknai bebas. Kita baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Dengan judul perikop ayat 1 sampai 5 adalah Tuhan adalah satu-satunya hakim. Dan perikop terakhir ayat yang ke-6 dengan perikop rendahkanlah dirimu. Saya akan bacakan bersama-sama semua. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian bagi kita semua. Haleluya. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Bersama-sama dua ya. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya untuk dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entah tidak dibimbing oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, melawan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan berani juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima ujian dari Allah. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara. Kata-kata ini yang dikenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari pelajaran kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Demikian firman. Baru-baru ini kejadian Rusia Ukraina menimbulkan banyak komentar dari negara pendukung Ukraina, komentar negara pendukung Rusia. Namun sikap daripada Menlu Retno dengan komentarnya mengundang guru besar UI, ya, ini temennya Bapak ini, Profesor Hikmanto Juwono. Dia mengkritik komentar daripada Ibu Retno, yang mana Ibu Retno Menlu mengutuk Rusia, dan komentar itu bisa lihat di linknya. Meragukan Kemlu, komentar dia
pembantaian Kemlu soal anggapan RI mengekor AS. Menlu ini mengatakan untuk Rusia dan kita harus menjadi negara Indonesia sponsor untuk perdamaian dan mendukung Ukraina. Dia menyimpulkan bahwa ada 3 hal, dan salah satunya adalah perkataan Menlu bahwa sikap RI di PBB yang ikut menghakimi mengutuk serangan Rusia ke Ukraina, padahal Presiden Joko Widodo hanya meminta perang dihentikan. Komentar Presiden, perang dihentikan. Tapi Menlu mengatakan mengutuk Rusia atas serangan ke Ukraina. Dan ya, nah terus penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri pasal 3, yang dimaksud kita ini politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Dan itu dicanangkan dalam Undang-Undang RI tahun Nomor 37 Tahun 1999 pasal 3. Yang dimaksud dengan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional apapun di dunia ini, dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif, ya, memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif penyelesaian konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Ini yang dimaksud dengan bebas aktif. Artinya tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan dunia aktif. Itu yang disoroti oleh Profesor Hikmanto Juwono. Sepertinya kalau engkau mengutuk Rusia, berarti engkau sedang mengikatkan diri, ya, kepada Amerika Serikat dan NATO. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Bebas aktif, engkau tidak mengekor, tidak terikat, sehingga apa yang menjadi bahasa, komentar apapun itu sepertinya kau memihak NATO atau Amerika Serikat. Makanya temanya salah memakai bebas. Ini sekaligus pelajaran bagi kita akan politik luar negeri. Ya. Nah, bebas aktif versi menurut Kristus. Ayat 1 yang kita baca tadi, ayat 1 yang kita baca tadi, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba Kristus. Berarti Anda hamba. Hamba yang sudah dibebaskan dari, bukan dibebaskan dari Kristus. Hamba yang dibebaskan dari dosa. Hamba yang dibebaskan dari dosa, kutuk dosa, budak dosa, menjadi milik Kristus, milik kepunyaan Allah, imamat yang rajaan. Kamu bangsa terpilih, imamat rajaan, milik kepunyaan Allah. Menjadi apa? Dulos hamba Kristus. Bukan, kata Rasul, bukan hamba manusia. Bahwa sekarang banyak pendeta menjadi hamba manusia. Anda kemudian apakah nanti akan menjadi hamba
dunia, Anda adalah hamba Kristus, budak Kristus, yang telah dilepaskan, dibebaskan dari kutuk dosa, dari perbudakan dosa. Sama seperti Israel dari perbudakan Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Jadi 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23, 1 Korintus 7 ayat 22 dan 23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, ya. Kamu dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanan adalah orang bebas milik Tuhan. Karena apa? Karena sudah ditebus. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Doulos Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi kamu sudah diikat bebas, namun kamu diikat kepada Kristus. Nah, aktif. Yang dimaksud dengan aktif Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Baca. Lukas coba, apa itu? Tulis. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Oke. Bersama-sama. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memerintahkan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang. Stop dulu. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Anda yang sudah bebas, ya, harus aktif membebaskan orang yang masih dalam perbudakan dosa. Jadi kau bebas, tapi bukan bebas berleha-leha, bebas mempergunakan kuasa yang Tuhan berikan bagi kamu untuk kepentingan dirimu sendiri. No, itu banyak salah. Salahnya kenapa ya? Banyak faktor. Ulang. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Orang-orang buta artinya apa orang-orang buta? Banyak orang-orang buta. Kenapa? Buta ini tidak tahu jalannya. Tidak tahu jalan. Dia pikir jalan menuju surga adalah berbuat baik. Padahal Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan benar dan hidup. Bukan berbuat baik. Selanjutnya, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Tertindas apa? Kalau bicara tertindas, bicara apa? Berarti bicara apa? Tertindas berbicara ketidakadilan. Dan di mana banyak terjadi ketidakadilan? Justru kata pendeta Stephen Topp, ketidakadilan banyak terjadi di rumah pengadilan. Di pengadilan adalah tempat yang paling sering terjadi ketidakadilan.
Yang kedua, jangan-jangan memang di gereja adalah tempat yang banyak tidak keadilan. Nah, ini koreksi buat kita, buat saya. Jangan-jangan saya sebagai pemimpin belum adil. Jangan selalu merasa diri kita sudah sempurna. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah. Oke, ayat 2. Bersama-sama, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi Anda adalah orang yang sudah bebas oleh hukum dosa. Tujuan Anda bebas aktif, sesuai dengan versi tadi, adalah supaya Anda dan saya dapat dipercayai. Dapat dipercayai bukan ngejar dapat dipercayai manusia, no. Dapat dipercayai oleh Tuhan. Karena kita milik Tuhan, diikat kepada Tuhan. Kita diikat bukan kepada satu kekuatan dunia aktif, tapi kita diikat kepada kerajaan surga. Sebab kita adalah ahli waris. Kamu adalah ahli waris. Artinya apa? Israel, betul, adalah anak perjanjian. Kita anak yang menjadi ahli waris juga. Agar kita yang menjadi anak perjanjian membuat kecemburuan bagi Israel, sehingga mereka yang belum menerima Yesus karena sulit menerimanya bisa menjadi percaya. Dan barulah akhir dari segala suka. Kenapa bebas aktif itu dapat dipercaya? Kenapa bebas aktif itu dapat dipercaya? Adalah karena tidak memihak. Ya kan? Kenapa bebas aktif dapat dipercaya? Karena tidak memihak. Kalau kamu dalam hidupmu memihak, dalam segala hal kamu sudah mulai memihak sedikit saja. Ini berkorelasi, ya, tidak berkorelasi, tidak menghakimi. Jadi kalau engkau memihak, pasti engkau akan menghakimi. Kalau engkau memihak, pasti engkau menghakimi. Waktu hakim sudah sedikit saja memihak, maka dia sudah masuk dalam menghakimi yang tidak tepat. Maka yang hebat adalah pengadilan di luar negeri. Kenapa? Bukan hakim yang menentukan, juri. Juri kenapa? Dari semua perkara ada pembela, ada jaksa, kan? Ada hakim. Hakim itu sebagai fasilitator pendengar saja. Di situ ada juri. Juri di Amerika dipilih random. Bukan tiba-tiba kau pilih bisa. Untuk apa? Mendengar. Untuk apa? Kemudian menimbang, kemudian apa? Memutuskan juga. Juri sekian kali sekian. Jurinya 10, 6 mengatakan guilty, 4 mengatakan not guilty, akhirnya guilty. Juri, bukan. Jadi sistem pengadilannya lebih saya dikatakan lebih berarti buat bukti ya, lebih karena juri pun bisa disogok. Namun
karena juri diambil random itu tidak diketahui di mana tempatnya, dan waktu dia menjadi juri dilindungi. Bisa dikatakan lebih adil dibanding pengadilan di nah, tidak mengikatkan diri menurut undang-undang pada satu kekuatan dunia aktif termasuk dalam berpikir, bertindak, berkata-kata. Waktu kita mengikatkan diri, pasti kan sudah ada unsur apa? Udang dibalik bakwan. Ya? Kan udah terikat kan? Setidaknya apa? Supaya aku dapat pinjaman luar negeri dengan mendukung atau mengikatkan kepada Amerika, sehingga berpikir, berkata-kata, berkomentar, mengutuk Rusia itu tidak bebas aktif sesuai undang-undang. Ada kalau bicara jangan berantem dong, itu baru bebas aktif. Kalau kalian berantem nanti dunia yang rugi, semua rugi. Itu komentar yang masih baik ada. Dan kalau dalam versi hidup kita, ya, kalau kita mengikatkan diri kepada dunia, ya, bukan kepada Kristus, maka 1 Yohanes 2:15 menjadi bagian firman. Barang siapa mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam itu. Kalau saya pernah tertegur dalam firman Tuhan dari orang yang dibawa ke sini, mereka pelayanan di sini ya, itulah Pak Frans ya, ketika makmur. Kalau engkau mendengarkan musik dunia melebihi musik rohani, maka engkau mulai ditarik mencintai dunia. Dan saat mencintai, mengasihi dunia, kasih akan Bapa, mulai mengasihi, mencintai Facebook, maka aplikasi Alkitab akan lebih jarang dibaca ya, dibanding buka aplikasi Facebook. Itu kan sederhana ya. Aplikasi ada Alkitab, ada Instagram, ada Facebook, ada ini. Kalau gampangnya aja, Alkitabnya satu, nggak pakai penafsiran nggak ada, aplikasi satu Alkitab. Okay. Instagram satu, Facebook satu, TikTok, WhatsApp satu, udah 5 mungkin ya, kawan satu, 5 satu. Firman Tuhan itu betul. Apakah sosmed nggak perlu? Perlu. Saya perlu WhatsApp kerja. Tapi di handphone saya tidak ada selain daripada WhatsApp. TikTok tak ada, Instagram tak ada. Dulu pernah punya, aku pajang fotoku yang lagi di alur cuma pakai celana, berdiri di atas, pakai baju berdiri di atas kapal kan. Kalau itu banyak cewek follow. Karena namaku bukan David tapi Don Juan de Marco. Hoax. Tapi dia ya ini gini. Nah, udah hapuslah. Salah. Tertarik ngelihat orang-orang pasang foto keren-keren kan, tertarik. Gue bisa. Pas gue lakuin, cobaannya banyak.
Banyak yang follow, banyak yang nanya di mana nih? Oh, diladenin habis. Seperti Daud dan Sakap. Diladenin kelar. Pasti. Apalagi yang 3 orang yang ini. Suaranya Ustaz. Ntar lagi, seminggu 2 minggu, udah ada yang jadian sama kan? Saya yakin udah ada yang jadian sama. Kalaupun sudah dia udah jadian, pasti disingkirkan yang lain demi yang lebih bagus. Karena apa? Dia sudah menampakkan diri yang talented di sini. Makanya kalau kamu mau mengalahkan dia, cari talented yang lain. Contoh, kamu datang ke kelas, kamu lewatin ini pintu tanpa dibuka. Salah tuh yang nyanyi, kalah. Pasti kalah. Kamu dapat cewek yang lebih bagus lagi. Geser lagi tuh cewek. Gampang. Persaingan bebas aktif lagi. Namun salah maknai kan. Namun saya tidak melarang. Bahkan kemarin ketemu Pak Nimrod, saya bilang, Bapak sekarang gimana ini? Saya tidak jadi Kapolri lagi. Oh itu sekarang ini sudah emeritus. Lalu saya bilang, saya panggil Bu Kaji, tolonglah ekskulnya dijalanin lagi mengenai apa itu? Perpaduan suara ya, untuk pergi seperti yang sudah dilakukan si yang tinggi dulu adalah Chris kan dilakukan lagi. Kalau perlu biaya pasar bayar, nanti bayar. Tenda ini ditahan. Tenda ditahan. Itu pembelaan Tuhan luar biasa. Artinya apa? Tuhan akan mengirimkan uang-uangnya kepada saya. Kalau MKT bisa tenda ditahan, ya? Kalau Bu Lydia bangunan ditahan. Dan saya langsung pulang cari tempat lain. Bangunan ditahan, ya saya kalau salah dibanting-banting. Orang network banting-banting ini kan? Kompak. Hanya gara-gara Instagram. Saya nggak melarang Anda ekskul itu. Maksudnya saya tidak melarang Anda tampil menjadi orang yang jago nyanyi, WR, Cina. Saya nggak melarang. Tapi saya hanya mau mengkritisi hal penting. Pelayanan. Bukan cuma itu. Dan saya harus mengatakan itu ke wakil 3. Bukan cuma itu. Oleh sebab itu saya ngejarnya apa? Ekskul yang lain. Itu boleh, tapi ekskul yang lain. Kenapa? Anda bukan cuma mau jadi the next Lucifer. Saya tidak mengejar Anda menjadi the next Lucifer, di mana engkau menyanyi hebat di sini. Dan akhirnya iblis tarik engkau sehingga kau suka cewek. Saat itu dan sebaliknya, dan saat itu engkau jatuh. Saya tidak mau. Saya melihat dalam satu pemetaan yang lebih tinggi daripada yang kamu lihat. Helikopter view saya lebih tinggi daripada kamu. Kalau helikopter view, kalau kamu melihat dari sini, ini nggak kelihatan sih. Tapi apa? Naik lebih tinggi, naik lagi belum naik lagi. Supaya engkau melihat. Waktu engkau naik lebih tinggi, kados bersama dengan Tuhan, engkau melihat semua di bawah dengan jelas. Apa itu strategi? Jadi jangan cuma happy dan bangga karena punya suara bagus. Masih ada pekerjaan lain. Namun saya senang ada di musik. Karena waktu nanti PPL itu dibutuhkan. Semua. Yes. Singers, yes. Jangan-jangan nanti kamu ke tempat di mana di sebuah gereja itu musiknya kemana, lagu yang mana, diramai mana.
kehadiran kamu dibutuhkan. Namun bukan cuma itu. Bawa motor perlu, bawa mobil perlu, bawa truk jangan perlu, bawa loader jangan perlu. Mau ngerubuhin gereja. Maksudnya supaya dibangun lagi. Ya, jadi jangan, mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi mohon maaf, saya izin dulu sama Nela ya. Saya sedih waktu kemarin dengar dia. Kenapa? Pak, boleh ya Nela ya? Saya izin dulu ya. Selama 3 tahun dia hanya condet tanah merah, condet tanah merah, condet tanah merah, dan hanya sekali ke BB Pelumpang. Betul. Tapi dia nggak mau aku yang lain, saya ngomong. Saya sedih. Kok ini 3 tahun? Yang saya mau marahin langsung adalah siapa? Enos. Tapi Enos langsung, saya baru 1 bulan Pak. Ini nggak boleh terjadi. Ibu Triana ya dulu waktu jadi anak buah saya bilang, setiap hari Minggu kamu tidak boleh gereja di satu tempat. Kau pergi ke tempat gereja sana, di mana anak-anak situ ada. Kau sana minggu depan sana, Rinang sana. Betul kan? Untuk memastikan anak-anak ini pelayanannya gimana, betul kan? Tanya aja. Layannya harus gitu. Kalau butuh uang, minta. Nggak ada masalah. Ya? Bapak sesar. Kenapa Bapak sesar? Iya, itu pelayanan. Kita harus saling. Saya lihat bahwa tempat ini udah begitu. Anda melakukan sinergi ujian yang bagus. Tapi lebih lagi, dikatakan bebas aktif, artinya aktif lebih lagi. Ada banyak konsep tadi berbicara mengenai aktif ya, mengenai aktif itu. Membebaskan orang-orang yang tertirus, yang buta kan, itu maknanya banyak. Jadi bukan cuma WL, bukan cuma singer, bukan cuma main musik, tapi kalau bisa semua aspek bidang profesional harus bisa Anda kuasai untuk pekerjaan Tuhan. Karena Anda adalah hamba yang diikatkan dengan Kristus untuk melakukan pekerjaan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, coba baca. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. 2, 3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu. Jadi kita ini buatan Allah. Artinya apa? Pertama, artinya you are handmade. Engkau bukan karena firman. Allah berfirman, maka terang itu jadi. Engkau handmade, dibuat. Kemudian setelah itu kau jatuh. Setelah jatuh, ditebus, engkau dibuat lagi. Dibuat lagi. Nanti apa? Roh Kudus diberikan menyertai kita untuk apa? Memperlengkapi, untuk ngebuat, gitu. Ngebuat yang rusak itu dibuat lagi. Sehingga saya percaya bahwa waktu kita bersama Roh Kudus, everything is possible. Everything is possible. Maka kalau kamu ada Bapak nih, jalan sama ibu, sama
anak-anak pergi taman safari, tiba-tiba nginep di lodge yang di dalam gitu, ada singa keluar gitu, bisa katakan diam ya, bersama Roh Kudus tidak bisa berkata-kata, tapi saya yakin anak-anak pasti lari. Diam. Kita bisa berbicara. Karena apa? Sudah dibentuk ulang lagi seperti Taman Eden. Hanya bagaimana relation dan iman itu sama. Nah, balik firman Tuhan. Kemudian sadar diri, ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Nah ini, Paulus berkata tidak sadar akan. Paulus bilang tidak sadar akan sesuatu. Ya. Bukan garis bawahi, bukan karena ia tidak menyadari apapun perbuatannya, justru karena ia sangat sadar dalam segala. Ini perkataan orang yang sangat rendah hati. Dia bilang, sebab memang aku tidak sadar akan suatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan dia. Dia seperti merendah. Aku memang nggak sadar tersebut. Dan bicara nggak sadarnya memang berbicara apa? Dia sudah dibeli oleh kuasa daging, ya kan? Nggak sadar akan sesuatu. Sehingga dia pernah bilang, apa yang baik yang ingin aku perbuat, yang justru jahat yang keluar. Dalam kesadaran itu sudah. Namun secara kesadaran Paulus ya, mungkin lebih sadar dari Apolos. Dalam kesadaran ya. Nah, ingat baik-baik, siapapun manusia yang berani mengatakan bahwa kesadarannya akan dihakimi oleh Tuhan, tidak akan pernah berani berpikir, berkata-kata, bertindak. Iya. Dan di terakhir, yang menghakimi aku ialah Tuhan. Kan dia bilang itu. Padahal dia harus bilang, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Betul? Ya. Tapi orang yang bilang ini, yang menghakimi itu Tuhan. Orang bilang gitu, berarti apa? Dia nggak berani ngomong macam-macam, bertindak macam-macam, berpikir juga macam-macam. Tapi di zaman sekarang banyak orang membawa-bawa Tuhan, tapi berani macam-macam. Sumpah demi Tuhan, gue nggak ngelakuin tuh, padahal dia lakuin, berani. Apalagi bicara tuh di gereja, Tuhan gini-gini, Tuhan gini-gini, tapi dia nggak lakuin. Tapi orang yang berani membawa-bawa Tuhan dan bilang, aku dihakimi oleh Tuhan, itu seharusnya apa? Dia tidak akan berani berkata-kata macam, berpikir macam-macam, bahkan bertindak macam-macam. Makanya saya kagum, saya melihat firman Tuhan. Dia bilang, aku memang nggak sadar akan sesuatu. Tapi siapa saya bawa aja yang menghakimi aku ada Tuhan. Justru dia paling sadar. Jadi baca Alkitab itu jangan sekali, terus diulang, maka kau akan mendapatkan isi. Dan ingat, hal yang berbahaya, bebas aktif bukan menjadi bebas dan aktif dalam segala dengan keadaan sadar ataupun dibilang hilaf, ya, karena tidak sadar, tidak mengakui Tuhan atau diyakini oleh Tuhan. Oke? Dalam keadaan sadar nih, kamu nyontek ya? Enggak Pak. Pak cantiknya udah di sini. Kau pacaran? Saya mah ikut Tuhan. Kamu fokus kuliah. Nggak ada salah yang bilang iya. Lebih takut kepada manusia daripada takut kepada lebih takut kepada
saya sering ditanya sama bapak saya, kamu merokok ya? Enggak. Kamu merokok? Enggak. Enggak salah lagi. Dan saya menyalahi bapak saya. Udah tahu saya salah merokok, kenapa nanya? Bikin dia banyak dosa aja. Gitu. Nah, hidup kita jangan terlalu juga over dalam bertanya, menilai dan menghakimi ya. Nah, justru dia mengatakan tidak. Sebenarnya apakah dia sedang benar-benar berbohong atau dia menghindari hal yang lebih dalam menyakiti perasaan? Ini dalam. Ya. Kadang-kadang kita tidak perlu mengklarifikasi sesuatu, padahal kita udah tahu, hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, mendapatkan jawaban itu. Apakah lebih baik pertanyaan dan jawaban itu dibanding dengan waktu kau tahu, kau tidak perlu bertanya dan kau sujud di kaki Tuhan, minta dia berubah dan menangis, pasti dia berubah karena Tuhan bekerja. Dibanding dengan klarifikasi ataupun konseling yang jangan jelas. Konseling yang jelas. Buat apa kau bertanya? Padahal kau tahu. Tidak perlu bertanya, mengklarifikasi jika sudah tahu. Karena itu menimbulkan dampak-dampak yang lain. Kita tahu nih, dia mencuri. Oke? Mana lebih baik kita katakan? Benarkah kau mencuri? Atau kita selidiki saja kepastiannya mencuri. Oke? Setelah dapat, kita masuk dalam konseling. Kita sudah tahu. Perlukah kita tanya lagi? Lebih indah pertanyaan ini. Kebutuhan apa yang sangat mendesak sehingga Tuhan tidak lagi menjadi hal di mana kita meminta. Jangan-jangan dengan perkataan yang bikin langsung nangis dibanding engkau mengklarifikasi kau curi ya. Ini. Kau udah tahu misalnya dia berzina tuh. Diem. Kau berzina. Itu kan pertanyaan. Tuhan pernah ketemu Maria Magdalena dan dia mengatakan, jangan engkau berbuat dosa. Karena Tuhan mencintai. Selesai. Paham sampai ini? Dalam hidup ini kita harus lebih melihat kepada apa? Lebih melihat kepada apa? Nah, ini. Sadar diri. Ya. Terus kita melihat kepada apa? Kita tidak punya hak menghakimi. Kita tidak punya hak. Ini saya kasih tahu. Ini penting. Seorang penjahat besar yang melakukan banyak kejahatan, ketemu dengan anak baru gede kemarin. Dan mengatakan, kau baru gede kemarin, kau begini, membunuh aja begini, cara membunuh salah gini. Ingat, setiap gang ataupun jalan dalam hidup manusia, meskipun engkau sebagai penjahat pendeta besar dan dia pendeta kecil atau penjahat kecil, gang dia, jalan dia belum tentu pernah kau masuk. Jadi jangan pernah engkau menganggap engkau sudah memasuki jalan itu. Penderitaan, masalah, latar belakang, jangan engkau samakan
kesalahan masa lalu dengan kesalahan. Ini bicara hati, ya. Ini bicara hati. Ya. Bebas aktif bukan bebas mengungkapkan pendapat tanpa melihat hak dan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban, ada latar belakang masalah. Ya kan? Bebas aktif bukan mengungkapkan pendapat. Oh, menurut pendapat saya, kamu kurang belajar. Padahal ternyata bukan masalah belajar, masalahnya adalah kecerdasan emosional ada 9, dan yang dia miliki bukan logis matematis, yang dia miliki linguistik. Kenapa kamu harus nyuruh dia menghafal? Engkau tidak lihat kepada latar belakang masalahnya. Engkau langsung mengupasnya dalam penilaian atas pengalamanmu. Jadi lihat, dalam penelitian ilmiah ya, ada hipotesis, ada dugaan, ada dugaan, ada apa lagi? Ada teori. Dari teori bukan cuma teori selesai terus ada kesimpulan, enggak. Ada dugaan, ada latar belakang, ada dugaan, ada teori, ada metodologi, ada hasil, ada kesimpulan. Terproses sampai kesimpulannya. Apalagi hidup ini dengan gampangnya kita menilai orang. Oleh sebab itu kita harus rendahkan lagi standar kita, standar untuk gampang menilai orang, standar untuk gampang menghakimi orang. Ya. Engkau tidak bisa memaksa orang setuju denganmu, pengetahuanmu, pengalamanmu. Kemudian engkau mengatakan bahwa jika bernyanyi tanpa tepuk tangan gak ada Roh Kudus. Gak bisa dalam disampaikan berdasarkan pengalaman pribadimu, akan dengan tepuk tangan ada Roh Kudus karena engkau dapat mendapatkannya, terus engkau samakan itu. Tidak, mungkin orang lain tanpa tepuk tangan, ya, cukup dia cuma nyanyi dan nyanyinya pun malas. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagi Bapa baik, sungguh baik, Dia baik, baik bagi. Bukan gitu doang. Kenapa? Dirubah. Gak ada tangan, gak ada band. Gak bisa digeneralisasi. Ya, kalau nggak kaya kamu bertobat, kurang berdoa, sakit, ruga. Lihat kok sakit. Tiap pandemi ruga ini, dia yang paling lama selesai sembuhnya. Rasa cacingan. Ya kan? Ruga kemarin Pak sakit paling lama sembuh kan? Yang dulu Pak di Wisma Atlet kan? Ada satu orang CCTV ya. Nur. Nah, tugas sebelumnya ada juga sama, tapi kan nggak bisa menjudge bahwa dia kan anak muda. Saya aja cuma 10 hari, kok dia nggak bisa saya menjudge seperti itu. Mungkin dia dilahirkan dulu di tong sampah, sehingga gizinya nggak ada. Dia menghirup sampah terus bau sampah, jadi rontok semua imunnya. Bisa saja. Benar enggak? Canda. Ya beda kan. Sayanya Mas Cesar aja saya sering bilang gini, Sar, kenapa namamu Cesar? C, kami David, Dani, Desi. Kok disebut di mana, Sar? C ini. C lo, C, bukan D lo. Harusnya Bapak kasih Desar. Kasih C dong, Sar. Kadang-kadang kami sering bertiga ngeledekin kan, lihat di foto. Beda kan, beda sendiri. Beda kan, beda. Kalau mama kami mirip, bapak kami mirip, kan yang mirip. Kok tidak? Kan anaknya yang di pinggir kali soal. Kami sering dibully.
Tapi luar biasa Tuhan menyertai kan. Amin. Itu di doa kita kan TBS, KD kan. Kita kan bilang kalau nggak ada duit dia saja, minta TBS, nggak ada, minta MKT. Kenapa? Waktu kamu minta, berapapun dikasih itu bagus. Kenapa? Lobang itu kalau nggak disalurkan itu mampet. Kalau mampet busuk. Jadi waktu kamu minta, jalan airnya. Kalau jalan berarti jalan. Makin gede jalannya, makin gede lobangnya di sana. Itu prinsip pekerjaan Tuhan harus dikerjakan. Kan api harus kamu minta. Jangan dibiarkan. Minta kayak saja, minta kayak kata, minta KTP. Kan dia didoain. Minta ya. Kalau dia nggak ngasih, paksa walaupun. Mau lubang lo nggak gede. Mau lubang lo nggak gede, kasih dong. Nanti Tuhan nggak berkati loh. Tapi itu benar. Kan? Ya kan? Jadi perkataanmu berkuasa. Waktu engkau mengatakan kalau nggak kasih, nanti kau nggak diberi loh. Tapi jangan kutip yang berilah maka kamu akan diberi. Itu adalah bicara penghakiman, ya? Bukan bicara persembahan. Tapi itu berbicara bahwa kalau engkau memberi, ya, dalam pekerjaan Tuhan, mengutamakan pekerjaannya, maka semua materi dunia diberikan sama kamu. Karena itu mendukung, supporting. Waktu engkau memikirkan jiwa, coba ya, kalau kau memikirkan jiwa deh, ya. Pikirkan jiwa deh. Berani ya? Memikirkan jiwa, pergi, Pak. Potong kuping saya kalau enggak kasih Tuhan. Pasti. Karena apa? Itu pekerjaannya. Nah, itu pekerjaannya, nggak mungkin kamu nggak disupport, nggak mungkin. Tapi dalam pekerjaannya, you have starting action. Mengenai doa-doa tujuh apa? Bukan. Tujuh Fakultas. Bukan. 5 fakultas. 5 sekolah ya? 5. Dulu 5 sekolah. 5 sekolah yang kayak dulu lagi dulu itu udah dihapuskan. Nggak ada lagi. 5 fakultas. 5 fakultas. Ya, oke lah gini. Anggap aja ini 5 sekolah. Terus saya pernah bilang sama si Pak Wikanto, carilah mahasiswa alumni yang punya tanah, ya kan, 1 hektar atau apa. Udah setelah itu letakin batu pertama. Mulai dilakukan. Meletakkan batu pertama saja itu sudah memulai suatu pekerjaan Tuhan. Pasti setelah itu terjadi. Ini jalan. Tapi kalau didoain nih, kita berdoa sesuatu nih, tapi nggak ada actionnya, kita bilang lu ngomong aja loh, apa yang mau gue kasih, lu cuma ngomong doang, nggak lu kerjain apa-apa, lu nggak mulai kok, lu mau minta, lah, om lu, begitu. Jadi hidup harus selaras, ya. Sama seperti SID. Saya minta Tuhan kasih saya banyak proyek, Tuhan bilang apa? Lu benerin dulu sistem lu. Kantong lu cuma 2 David. Kalau gue kasih 10 robek. Beresin dulu sistemnya. Kalau semua beres, Tuhan kasih melimpah, aman. Kenapa? Kantongnya ada, udah ready, udah dipersiapkan. Jadi hidup dengan Tuhan itu juga kita harus selaras. Terakhir, ayat 6, supaya dari teladan kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang. Nah, dosen saya nih, sekarang dia kaprodi dimin di Bethel Church Tambura. Dia bilang gini, waktu saya di SD Iman, saat Alkitab tidak bicara akan hal itu, maka kita pun lebih baik. Apa? Seringkali doktrin terjadi akibat
terlalu masuk dalam hermeneutika yang tidak dipelajari dengan akhirnya dia membuatnya apa? Terjadi apa? Jadi seperti penafsiran Alkitab kontemporer, subjektif, relatif, pluralis, itu bahaya. Subjektif apa? Seperti tadi, pengalamanmu engkau samakan dengan Alkitab, kemudian kau generalisasi menjadi satu kesimpulan bagi orang lain. Pengalaman, kalau dia punya pengalaman dibaptis, dia melihat langit terbuka seperti itu ada. Terus dia bilang harus dibaptis itu Islam. Udah gila kau. Itu pengalamanmu. Terus kalau orang ada pelayanan di padang pasir sana, nggak ada air, nggak selamat dong dia. Dosen saya ditiran kalau di padang pasir nggak ada air, baptis pakai apa? Tuh ambil aja gini, selesai. Karena itu hanya teknis. Saat orang belajar seperti belajar banyak, tapi ternyata dia belajar dikit dan merasa tahu banyak, ini yang bahaya. Nah ini penting. Lihat bahasa Jawa ini. A wise man teaches because he has something to say, but a fool man teaches because he has to say something. Seorang bijak mengajar karena dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tapi seorang bodoh mengajar karena dia harus mengatakan sesuatu. Harus ada kayak perempuan. Kalau nggak ngomong satu hari binasa. Saya nggak bilang mati, binasa. Jadi orang yang bodoh seakan-akan dia ngomong terus, kan? Tapi orang bijak dia memiliki sesuatu untuk disampaikan, bukan cuma mau mengatakan sesuatu. Mau memiliki sesuatu artinya apa? Engkau menguasai apa yang kau katakan. Dan kakek saya juga bilang gitu. David, kau berkhotbah, kau berbicara baik kepada satu orang, dua orang, atau kepada banyak orang, usahakan yang kau bicarakan adalah yang sudah kamu alami, supaya engkau tidak terkesan membual. Yang kau alami, yang kau pelajari belum cukup. Harus kau bisa, kalau boleh kau sudah alami, baru kau bicara. Dan firman Tuhan juga connect, bagaikan surat yang itulah itu. Jadi firman Tuhan telah selesai, kiranya jadi rema bagi kita semua. Bebas aktif menjadi bagian kita saat kita dibebaskan dari kutuk dosa dan menjadi milik Allah untuk melakukan pekerjaannya segiat-giatnya dengan cara yang adil dan terikat pada Kristus agar kita dipercayainya, bukan mengejar dipercayai dunia atau manusia, karena kita tidak mengikatkan diri pada manusia atau dunia. Oleh sebab itu kita harus sadar diri supaya tidak membiarkan sampah masuk ke pikiran kita dan sering menghakimi sesama, bahkan salah memaknai bebas aktif dengan memberikan false doctrine kepada banyak orang. Kiranya firman Tuhan terus bekerja dengan cara yang luar biasa oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau sudah banyak menegur, menasihati, dan mengarahkan kami. Tolong Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, teruslah sertai kami dalam setiap aktivitas kami, sebab kami membutuhkan. Terima kasih Bapak yang telah kami